muncul. Shalom, selamat malam ibu-ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, baik yang ada di dalam gedung gereja maupun melalui live streaming atau lewat channel Jemaat Masaleh. Mari kita bersyukur pada malam hari ini karena kita masih diberi kekuatan dan kesehatan sehingga kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah PWGT bersama keluarga kekasih Nyonya Diana Selvi Pakasi Pakan dan Nyonya Resti Sepang. Dan yang memimpin ibadah kita pada malam hari ini adalah Ibu Pendeta Haryasam MTH. Mari tenangkan hati, kita bangkit berdiri memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Mari kita bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 92 ayat 6 sampai 16. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan. Dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui. Dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan. Dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang. Ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi Kau tinggalkan tandukku seperti tanduk banteng. Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar. Perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma.
akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Sebelum pembacaan firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 439 ayat 4. Bila topan keras melanda hidupmu. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkatmu sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ibu-ibu yang sama diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan dari Perjanjian Lama, Amsal pasal 1 ayat 20 sampai 33. Amsal pasal 1 ayat 20 sampai 33. Namun sebelumnya mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, jika pada malam ini kami masih diberi kesempatan untuk bersama dengan kaum PWGT di Jemaat Masaleh ini, untuk bersama-sama bersekutu, baik lewat live streaming maupun dengan ibu-ibu yang ada di gedung gereja ini. Bersama-sama kami hendak membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kuat kuasa Roh Kudus-Mu menolong dan memampukan kami untuk sungguh mengerti dan memahami maksud dan kehendak firman-Mu. Terlebih kami boleh dikuatkan untuk hidup taat setia melakukannya. Hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, biarlah Roh Kudus-Mu menolong hamba-Mu untuk dapat menguraikan kebenaran firman-Mu hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah bersedia untuk mendengar. Di dalam keampunan Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Amsal 1 ayat 20 sampai 33 firman Tuhan. Nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya, di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu. Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celah kamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka
dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian firman Tuhan, berbahagia setiap orang yang mendengar, terlebih yang hidup taat dan setia melakukannya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dari seluruh ayat pembacaan ini saya beri satu tema untuk kita renungkan bersama. Ucapan yang berhikmat. Ucapan yang berhikmat. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, apa perbedaan hikmat dan pengetahuan? Apa perbedaan hikmat dan pengetahuan? Mungkin kita semua memahami bahwa pengetahuan itu selalu diidentikan dengan informasi yang tepat. Sedangkan hikmat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menggunakan informasi yang tepat pada waktu dan yang tepat dan cara yang tepat pula. Tetapi saudara-saudara, jika kita membaca seluruh kitab Amsal ini, kita dapat melihat bagaimana Raja Salomo sebagai penulis kitab ini tidak membenarkan istilah pengetahuan dan hikmat secara spesifik, tetapi ia menggunakan kata hikmat dan pengetahuan secara bergantian dalam tulisannya. Hal ini dimaksudkan untuk ia menyampaikan satu makna kata dari dua pemahaman itu, yakni semakin bijaksana. Jadi menurut Raja Salomo, pengetahuan dan hikmat sesungguhnya sama dengan mewakili makna kata yaitu bijaksana. Saudara-saudara, hikmat sesungguhnya berawal dari kemampuan untuk melihat dan mendengar. Mungkin kita pernah membaca dalam 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3. Di sana kita melihat bagaimana kita melihat Raja Salomo yang saat itu telah menggantikan Daud ayahnya menjadi raja atas Israel. Ketika ia telah menjadi raja, ia pergi ke Gibeon, di mana di situ tempat pengorbanan orang Israel kepada Tuhan. Di sana diceritakan bagaimana Salomo pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Di atas mezbah itu Salomo mempersembahkan 1000 korban bakaran. Tuhan menyelidiki hati Salomo, betapa tulusnya dia. Betapa ia telah mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Lalu apa yang dilakukan Tuhan kepadanya? Ketika malam hari masih di atas bukit Gibeon, Tuhan datang menjumpainya dalam mimpi. Dalam mimpi Tuhan menawarkan kepada Salomo untuk meminta apapun juga. Artinya Tuhan memberikan kebebasan kepada Salomo untuk meminta apapun kepadanya. Ternyata saudara-saudara, dalam kitab 1 Raja-Raja itu kita melihat bagaimana Salomo kemudian meminta sesuatu di luar yang dipikirkan banyak orang. Mungkin ketika Salomo memikirkan secara duniawi, pastilah ia akan meminta kekayaan dan umur panjang. Tetapi ternyata Salomo tidak meminta hal itu. Salomo tidak meminta kekayaan. Salomo tidak meminta umur panjang. Apa yang dimintanya? Ternyata ia meminta kepada Tuhan agar ia diberi hati yang faham untuk menimbang perkara yang dinyatakan umat Tuhan kepadanya. Artinya saudara-saudara, Salomo tidak meminta kekayaan atau umur panjang, tetapi ia meminta agar Tuhan memberinya hati yang dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Salomo meminta hikmat untuk bijaksana dalam menangani setiap perkara umat Tuhan. Kalau kita membaca baik-baik, kata faham yang dipergunakan dalam kalimat itu berasal dari akar kata mendengar. Tetapi mendengar di sini ibu-ibu bukan berarti asal mendengar, melainkan mendengar dengan penuh perhatian, dengan penuh penghayatan. Jadi tidak hanya sekedar mendengar. Mendengar
dalam arti bagaimana yang didengar itu dimengerti dan dipahami dengan sungguh. Itulah Salomo. Berbeda dengan orang yang bodoh atau yang tidak berhikmat. Seperti yang dikatakan dalam pembacaan tadi mulai dari ayat 29. Orang yang bodoh atau orang yang tidak berhikmat, mereka seringkali menolak untuk mendengar siapapun termasuk Tuhan. Orang yang bodoh, orang yang bebal adalah orang-orang yang tidak pernah mau mendengar teguran Tuhan. Dan orang yang tidak mau mendengar Tuhan menurut Amsal ini adalah kategori orang yang bodoh. Mereka tidak mau mendengar Tuhan padahal Tuhan adalah sumber hikmat. Saudara-saudara, kita bisa menjumpai dalam keseharian kita di mana ada orang yang berpendidikan tinggi. Ada orang yang kaya secara materi, tetapi bodoh. Bukan bodoh dalam pengetahuan, bukan bodoh karena ia tidak bersekolah. Dia bodoh bukan karena ia tidak cerdas, tetapi lebih kepada ia tidak bijaksana dalam bersikap, bertindak maupun dalam bertutur kata. Sebab ia tidak memiliki hikmat Tuhan. Mengapa orang yang berpendidikan tinggi tetapi menurut Amsal bodoh? Karena ia tidak memiliki hikmat untuk bertutur kata, untuk bersikap ataupun bertindak. Sangat berbeda orang yang memiliki hikmat Tuhan. Ia akan bertutur kata dengan bijaksana. Karena itu jelas di sini saudara-saudara bahwa hikmat itu tidak diperoleh lewat kekayaan atau kepandaian. Jangan kita berpikir bahwa kalau orang sudah berpendidikan tinggi atau karena orang sudah memiliki kekayaan pasti akan berhikmat. Tidak saudara-saudara. Sebab orang yang pandai atau orang yang kaya belum tentu berhikmat dan bijaksana. Hanya oleh hikmat Tuhan membuat seseorang dapat hidup bijaksana. Dan hikmat tidak diperoleh lewat kekayaan atau kecerdasan. Tetapi hikmat dan kebijaksanaan diperoleh berdasarkan takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang mau dipimpin Tuhan. Orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga setiap tindakannya, setiap tuturnya, bahkan seluruh pola hidupnya adalah merupakan hasil tuntunan Tuhan. Karena itu ia disebut orang yang berhikmat. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu istilah yang sering kali dilekatkan pada diri kita sebagai kaum perempuan atau sebagai kaum ibu. Katanya perempuan itu, ibu-ibu itu lekat dengan tukang gosip. Ibu-ibu seringkali diidentikan dengan kata gosip. Walaupun sebenarnya bapak-bapak juga sebenarnya tukang gosip loh. Tetapi ibu-ibu lah yang sangat diidentikan dengan kata itu. Kalaupun ibu-ibu sering diidentikan dengan gosip atau tukang gosip, maka kita mulai mengintrospeksi diri bahwa sesungguhnya kita dituntut Tuhan sebagai kaum perempuan, sebagai kaum ibu, agar kita mulai belajar bertutur dengan hikmat Tuhan. Tetapi saudara-saudara, bagaimana ucapan kita akan berhikmat jika kita selalu menggosipkan orang-orang dengan hal-hal yang buruk. Kita seringkali tidak terkendali untuk tidak bercerita hal-hal yang bodoh. Lidah kita seperti api yang kecil, kata Yakobus pasal 3 ayat 5. Di sana Yakobus menggambarkan lidah manusia seperti api. Api itu kecil tetapi bisa membakar hutan. Artinya lidah sekalipun itu kecil tetapi dapat melukai atau mencelakai orang lain. Lidah orang yang tidak berhikmat dapat mengubah kawan menjadi lawan. Karena itu lidah sangat perlu diwaspadai. Lidah harus bisa dipakai dengan baik dan benar. Lidah yang diberikan Tuhan harus dipakai untuk bisa bertutur kata yang dapat membangun orang lain. Lidah ini perlu diwaspadai saudara-saudara. Mewaspadai lidah berarti
Sesungguhnya kita diingatkan untuk mewaspadai hati. Sebab apa yang diucapkan oleh lidah, sesungguhnya itu berasal dari hati kita. Kalau hati kita murni, hati kita suci, pasti kata-kata yang kita ucapkan juga akan membangun orang lain dan pasti menjadi kesukaan bagi orang lain. Sebab lidah sangat erat kaitannya dengan kemurnian hati seseorang. Yesus berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut yang membuat orang najis, tetapi apa yang keluar dari seseorang, yakni segala kejahatan yang keluar dari hati. Itu berarti hati perlu diwaspadai agar memancarkan kemurnian sikap dan tutur kita yang memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa orang selalu menggosipkan orang lain? Mengapa banyak orang kemudian ucapannya tidak berhikmat? Karena sesungguhnya ia tidak bijaksana menjaga hatinya. Kenapa tidak bijaksana? Karena tidak memiliki hikmat Tuhan. Orang yang tidak memiliki hikmat membuat pengetahuan, kepandaian dan kecerdasan yang dimilikinya tidak berguna. Orang yang tidak memiliki hikmat membuat kepandaiannya, membuat kecerdasannya tidak bermanfaat, bahkan tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kita lihat di sekitar kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang yang berpendidikan tinggi atau banyak orang yang kaya secara materi tetapi hidupnya tidak bijaksana. Kenapa? Karena hikmat Tuhan tidak ada dalam diri mereka. Sehingga ketika mereka bertutur kata, kata-katanya selalu saja menyinggung dan menyakiti hati orang lain. Berbeda dengan orang yang memiliki hikmat Tuhan. Tuturnya pasti menyenangkan orang yang mendengar. Saudara-saudara, kata-kata yang tidak terkontrol atau kata-kata kita yang tidak berhikmat pasti akan menyakiti bahkan menjatuhkan orang lain. Sebaliknya kata-kata atau ucapan yang penuh hikmat akan memotivasi atau membangun orang lain dengan baik. Karena itu ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya kita memiliki hikmat Tuhan. Hikmat yang bersumber dari Tuhan akan membuat kita hidup lebih bijaksana. Dan orang yang bijaksana adalah orang yang menyadari segala kekurangan dan keterbatasannya. Karena itu ia selalu mau mendengar didikan dan pengajaran lewat firman Tuhan maupun nasihat dari orang-orang yang berhikmat. Tetapi orang yang tidak bijak atau orang bodoh adalah orang yang mengeraskan hati untuk tidak mau mendengarkan didikan firman Tuhan. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak berhikmat. Dan orang seperti itu adalah orang yang menjauhkan hidupnya dari pengajaran melalui firman Tuhan. Tahukah kita ibu-ibu, orang yang seperti itu tidak pernah sadar akan kekurangannya. Sebaliknya selalu menganggap diri lebih daripada orang lain. Karena itu saudara-saudara, betapa pentingnya kita merendahkan hati untuk belajar menerima didikan dan pengajaran dari Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Sebab hanya melalui pengajaran atau didikan firman Tuhan, kita dapat memiliki hati yang bijaksana, yang membuat kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Hikmat perlu dan sangat penting dalam hidup setiap kita anak-anak Tuhan. Dan hikmat itu hanya diperoleh ketika dengan rendah hati kita mau menerima didikan dan pengajaran lewat firman Tuhan. Karena itu betapa pentingnya juga kita membuka hati diri kita untuk selalu mau mendengarkan firman Tuhan. Firman yang mendidik dan mengajarkan kita untuk hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Kiranya Roh Kudus menolong dan memampukan kita semua untuk senantiasa mau dididik firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita membawa persembahan terkhusus bagi keluarga-keluarga yang menjadi mimbar pelayanan kita pada sore hari ini. Kepada
keluarga Nyonya Diana Selvi Pakasipakan, dan keluarga Nyonya Resti Sepang. Mari kita mengangkat pujian. Sebelumnya kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mazmur 107 ayat 8 sampai 9. Dan sebagai ungkapan terima kasih, mari kita menyanyi dari PKJ 363 ayat 1. Bagi Yesus kuserahkan. Doa syafaat dan doa persembahan akan disampaikan oleh Ibu Pendeta. Keluarga, Bapak Ibu, saudara-saudara, secara khusus PWGT, kita akan bersama-sama bersehati menaikkan doa syukur dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Patutlah kami mengucap syukur senantiasa kepadamu, karena hanya oleh anugerah, kemurahan, dan kasih-Mu, kami boleh bersama bersekutu, beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu, bersama keluarga Nyonya Resti Sepang dan keluarga Nyonya Diana Selvi Pakasipakan. Kiranya firman Tuhan yang boleh bersama kami dengarkan sore hari ini, sungguh-sungguh kami mengerti dan pahami, kami boleh renungkan itu dan lakukan dalam sepanjang hari hidup kami. Kami berdoa kepada Tuhan agar oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kami senantiasa dimampukan untuk membuka hati, menerima didikan Tuhan lewat firman-Mu, sehingga kami memperoleh hikmat Tuhan dan boleh hidup bijaksana dalam kehidupan kami. Tuhan mengampuni kami jika selama ini tutur kami, perbuatan kami, sikap tindakan kami tidak berkenan kepadamu. Jika ada tutur kami, sikap kami yang menyakiti orang lain, Tuhan ampunilah kami dan biarlah kami layak datang kepadamu untuk menyatakan rasa syukur kami atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami berdoa, memohonkan berkat-Mu bagi keluarga Nyonya Resti Sepang dan keluarga Nyonya Diana Selvi Pakasipakan. Tuhanlah yang senantiasa menyertai mereka, memberkati dalam berbagai warna kehidupan yang Tuhan izinkan mereka alami. Tuhan kiranya membuat mereka senantiasa setia, terlebih hidup bersama dalam persekutuan dengan jemaat-Mu, jemaat Masaleh di tempat ini. Kami berdoa untuk keluarga Nyonya Resti Sepang, kiranya Engkau memberkati Bapak keluarga dalam pekerjaan dan dalam kesehatannya. Tuhan yang akan senantiasa memampukan Bapak kekasih dalam menyatakan tanggung jawabnya
sebagai seorang suami, ayah, dan kepala rumah tangga. Engkau berkati supaya dia dapat menjadi seorang imam yang baik. Kami percaya Tuhan, bahwa suatu saat ia pun boleh setia dan datang kepadamu, menyatakan imannya sebagai seorang anak ketebusan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Nyonya Resti agar Engkau memberkati dia sebagai seorang ibu rumah tangga. Berkati dalam tugas dan perannya sebagai seorang istri pendamping suami, sebagai seorang ibu rumah tangga. Agar ia tetap setia menjalani tugas dan perannya. Bahkan Tuhan melembutkan hatinya untuk mau menyatakan persekutuannya bersama dengan jemaatmu, jemaat Masale, terlebih khusus dalam organisasi selaku PWGT di jemaat ini. Anak-anak dalam pendidikan mereka, Michelle, Nona, Miguel, dan Weskia, kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat pengetahuan kepada anak-anak ini. Bahkan oleh kuasa kasih-Mu, Engkau tuntun mereka untuk menjadi pribadi-pribadi yang hidup taat setia kepadamu. Demikian anak Nugraha dalam pertumbuhannya Engkau berkati. Biarlah Engkau senantiasa memberkati anak ini untuk bertumbuh dalam kasih karunia-Mu. Beatrice dan Sepang dalam pekerjaannya, kiranya Tuhan menolong memberkati terlebih dalam kehidupan masa muda mereka. Tuntun mereka untuk menjadi anak-anak yang setia dan takut kepadamu. Demikian kami juga mendoakan keluarga Nyonya Diana Selvi Pakasi Pakan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Bapak Yervis dalam pekerjaannya. Tuhan memberkati dalam tugas tanggung jawabnya sebagai suami, ayah, dan kepala rumah tangga. Juga memberkati Nyonya Diana di dalam kehidupannya sebagai seorang istri pendamping suami, pun di dalam ia mendampingi anak-anak kekasih. Kiranya ia senantiasa dikaruniai hikmat yang daripadamu, agar ia mampu menjalani tugas dan perannya di tengah-tengah kehidupan rumah tangganya. Demikian anak-anak dalam pertumbuhan pendidikan mereka, Tuhanlah yang akan senantiasa menolong dan memampukan anak-anak kekasih untuk tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa di dalam sorga, hanya kepadamu kami menyerahkan kedua keluarga ibu kekasih ini. Tuhanlah yang akan senantiasa memimpin, memeliharakan mereka. Kami juga mendoakan pengurus PWGT-Mu di jemaat ini. Biarlah mereka senantiasa dikaruniai hikmat, kekuatan, kesehatan, terlebih hikmat yang daripada Tuhan, untuk setia mengangkat tugas pelayanan di tengah-tengah organisasi PWGT-Mu di jemaat ini. Bahkan Tuhan memberkati mereka dalam keluarga pun dalam pekerjaan mereka. Terima kasih untuk kami semua yang boleh mengambil bahagian dalam ibadah PWGT sore hari ini. Memberkati liturgis, memberkati singer dan organis. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai. Demikian sebagai seorang pemuda yang menangani multimedia di jemaat ini, kiranya juga Tuhan selalu memimpin kehidupannya untuk menjadi seorang anak muda yang setia dan takut akan Tuhan. Kami mohonkan berkat-Mu bagi jemaat-Mu, jemaat Masale di tempat ini. Demikian para majelis, bahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Martinus yang saat ini sedang melakukan tugas tanggung jawabnya sebagai seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian. Kiranya Tuhan memberkati sehingga ia boleh kembali ke tengah-tengah jemaat ini dengan penuh selamat sejahtera. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur jika kami telah menyatakan ungkapan syukur kami melalui persembahan. Berkati persembahan ini agar dapat dikelola secara baik dan benar. Yang masih ada pada keluarga Nyonya Resti, juga Nyonya Diana, Engkau berkati, juga memberkati pekerjaan mereka, agar berkat-berkat-Mu senantiasa mereka nikmati. Pun demikian kami semua. Kami juga mendoakan Tuhan, orang-orang tua lansia kami di jemaat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan memeliharakan mereka. Mereka yang sakit, baik yang dirawat di rumah masing-masing maupun yang di rumah sakit. Kiranya Tuhan berkenan melawat mereka dan menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk bangsa dan pemerintah kami. Kiranya Tuhan memberkati dari pusat sampai ke pelosok tanah air bangsa ini. Bapa di sorga, jika ibadah ini selesai, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah penyertaan-Mu berlaku atas kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Lalu dengarkan kami yang sudah berdoa berseru kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Juru selamat yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita melakukan Kidung Jemaat 376 ayat 1, ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamatku bahagia. Ibu-ibu yang sama diberkati Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Allah, hiduplah taat dan setia kepada Tuhan, terlebih mendengarkan kebenaran firman-Nya, sebab hanya lewat firman Tuhan kita memperoleh hikmat yang daripadanya, serta dapat hidup setia dan bijaksana memuliakan Tuhan. Arahkan hatimu kepadanya dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikianlah ibadah PWGT Jemaat Masale pada malam hari ini. Kepada Ibu Pendeta Heria Sam MTH, kami ucapkan banyak terima kasih atas firman kebenaran yang telah disampaikan oleh beliau. Kiranya Tuhan selalu memberkati dalam tugas dan pelayanannya. Dan kepada keluarga-keluarga yang telah menjadi mimbar pelayanan, khususnya keluarga Nyonya Diana Selvi Pakasipakan dan Nyonya Resti Sepang, diucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus selalu memberkati ibu-ibu dalam rumah tangganya. Dan kepada tim multimedia, organis, singer, dan semua yang telah berpartisipasi, kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Demikianlah disampaikan. Terima kasih.